Happy Sabat for all of you and blessing Sabat for all of you. Aku berdoa di sini semoga kalian di sana dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan dimanapun kalian berada. Begitu juga dengan aku di sini sehat-sehat dan baik-baik selalu. Kebetulan hari ini adalah hari Sabat, jadi aku ucapkan selamat Sabat sekali lagi buat kita semua. Kiranya berkat Sabat datang menaungi kita semua. Sebelum kita mulai membaca firman Tuhan kembali, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Bapa untuk pagi ini Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat, badan kami terasa segar. Terima kasih Bapa untuk berkat kesehatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Di hari Sabatmu ini Bapa, tepatnya di pagi hari ini, kami akan kembali membaca firman Tuhan. Ajari kami Bapa supaya kami mengerti dan melakukan turut kehendak-Mu menyenangkan hati-Mu. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Dosa kami yang banyak Bapa hapuskan supaya jangan terhalang berkat-berkat hari Sabat yang akan Engkau berikan kepada kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Ayat untuk di Sabat pagi ini tertulis di Lukas juga, tapi sebelum yang sini ini ada pembahasan atau judul di atasnya itu perumpamaan tentang domba yang hilang. Kalau di sini aku lihat ada di bawahnya Matius 18 ayat 12 sampai 14. Kalian silahkan nonton di part 72 ya. Karena dia sudah masuk ke part 72, itu adalah tentang domba yang hilang. Kalian juga bisa baca di video sebelum video ini. Itu di part 120, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Jadi, kalian boleh langsung klik di video sebelum ini juga, itu di part 120 ya. Dan kita akan lanjutkan ayatnya di Lukas 15 ayat 8 sampai 10. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Jadi di sini dikatakan di firman Tuhan ini bahwasanya ada seorang wanita yang mempunyai 10 dirham. Kemudian 1 dirhamnya itu hilang. Kemudian si wanita ini pasti mencari dia ya. Bahkan katanya dia akan membersihkan seluruh rumahnya, menyapu sampai dia menemukan dirham. Dan apabila si wanita ini telah menemukan 1 dirham itu, kemudian katanya dia bersuka cita, bahkan dia mengundang tetangga, teman-temannya untuk merayakan bahwasanya 1 dirham itu sudah ketemu. Dalam artian juga di atas dari firman Tuhan ini adalah tentang domba yang hilang. Bagaimana Tuhan atau pengembala itu ya, ini kan seperti perumpamaan simbolik ya. Gembala itu adalah melambangkan Tuhan Yesus Bapa kita di mana dia adalah pengembala domba. Ya, kita adalah domba-dombanya. Jadi pada saat 1 domba yang hilang atau tersesat, dia akan mencari domba itu sampai ketemu. Jadi yang 99 domba ini tetap di kandang atau bersama-sama dengan dia. Dia akan rela mencari yang 1 domba ini, yaitu kita orang berdosa ini. Dia rela. Jadi bagi kita yang merasa, aduh aku gak layak, aku penuh dosa, aku ini dan itu, jangan pernah berpikir seperti itu. Karena pikiran seperti itu adalah pikiran yang dikuasai oleh kegelapan. Karena kegelapan menyukai hal-hal yang kebinasaan, hal-hal yang tidak mencerminkan bahwasanya kita itu berharga. Setan atau kuasa gelap akan selalu menuduh kita, menghakimi kita, seperti kita gak layak. Seperti kita ini kotor, seperti kita ini orang berdosa yang gak bisa diampuni. Sementara Tuhan Yesus Bapa kita yang sudah membayar kita lunas, dia sudah mati di kayu salib dan menebus dosa kita. Kita sudah dilayakkan. Sekarang kamu mau terima apa enggak? Itu aja pertanyaannya. Kalau kita mau terima, kembali kepada Tuhan dan ingat bertobat. Bertobat itu adalah menyesali, kita menyesali dosa kita, terus
kita rimang-rimangi, kita pikirkan dosa apa yang telah kita perbuat. Kemudian kita akan mencari cara supaya juga kita jangan melakukan itu, jangan melakukan lagi. Artinya kita pasti sudah pikir, aduh kalau udah posisi keadaan seperti itu pasti aku udah harus tarik diri, jangan mau kompromi lagi dengan dosa. Seperti di video yang lalu, aku sudah katakan jangan kompromi kalau untuk dosa. Tapi kalau untuk berbuat baik, boleh kompromi. Artinya, pada saat kita mau melakukan kebaikan, pada saat kita mau melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan, kira-kira bilang, buat nggak ya, gitu. Itu nggak apa-apa dikompromikan, dalam artian, tadinya hati kita nggak mau, tapi kita mengkompromikan dengan diri kita, buat aja lah. Oh ya udah buat aja, seperti itu maksudnya. Tapi kalau untuk kejahatan, kalau kita itu tahu sudah itu pasti jahat, itu harus jangan kompromi lagi. Tarik diri kita, langsung tinggalkan. Jadi jangan mau diperdaya oleh si iblis. Karena seperti aku bilang, kompromi atau ibaratnya kita seperti memberi poin, membuka sedikit pintu, itu kejadiannya waktu Hawa dengan iblis yang di pohon itu. Karena dia membuka jalur ke situ. Dia kompromi, ya, dia cerita-cerita dan ini, akhirnya dia jatuh ke dalam dosa. Dan bukan hanya dia saja, dia bawa juga suaminya. Jadi di sini kita kalau udah tahu, mau kita laki-laki atau perempuan, kalau kita sudah pernah jatuh di situ, di dosa itu contohnya, kalau ada hal-hal yang kira-kira udah mau mengarah ke seperti itu ya, mengarah, ini masih mengarah loh. Kita sudah tahu langsung alertnya langsung dipasang, harus ada tet gitu. Jadi kita langsung cepat-cepat tinggalkan. Jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa. Jangan sampai ibaratnya kita nggak bisa tarik diri kita lagi. Jadi sebelum keadaan itu memburuk, kita sudah tarik diri. Kalau di Amsal itu dibilang, Amsal 17 ayat 14, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Jadi di sini udah jelas. Artinya semua apapun keadaan kita, kalau kita benar-benar baca firman Tuhan ini, kita mempunyai jawaban, atau kita mempunyai ilmu, atau kita mempunyai informasi. Bahkan sebelum kejadian kita udah dapat informasi dari sini. Jadi sudah jelas di situ. Ibaratnya sebelum pertengkaran, perbantaian, atau apapun lah itu ya, sebelum itu terjadi lebih baik kita undur. Undur itu bisa dibilang seperti video yang lalu, katanya, kalau kita udah tahu kita lemah dari musuh kita, di video yang lalu kita udah pasti tahu, kalau kalian yang nonton, bagaimana seorang raja yang bijaksana, kalau dia tahu pasukannya 10.000, lawannya 20.000, jangan mati konyol. Raja yang bijaksana pasti nggak mau mati konyol. Jadi pasti dia akan kirimkan pasukannya, utusan, untuk menanyakan, ya selama dikatakan di firman Tuhan, selama musuhnya itu masih jauh, dia akan mengirim beberapa pasukan, ya, utusan untuk menanyakan perdamaian. Ibaratnya apa yang kira-kira bisa kita buat kepada kalian supaya kita jangan perang. Karena dia sudah pasti harus mengakui bahwasanya pasukannya sedikit. Tetapi di sini dikatakan juga bukan berarti kalau kita ibaratnya kuat, terus kita semena-mena kepada orang lain. Itu juga tidak baik, itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Dalam artian di sini, sesuatu hal yang hanya untuk perbantahan atau pertengkaran atau apapun lah itu, lebih baik kita undur katanya. Jadi undurlah sebelum perbantaian atau perbantahan dimulai. Jadi bagi kita yang udah pernah, pasti aku juga udah pernah ya, waktu itu juga dalam kehidupan ini kan kita sama teman lah atau keluarga dan sebagainya, pastilah udah pernah mengalami hal-hal yang tidak enak, ya, ibaratnya menyakitkan. Jadi karena sudah ada hal-hal itu, seperti itu tadi, bertobat ya, seperti aku bilang, bertobat untuk kita renungkan. Jadi kalau kita orang yang bertobat, kalau kita udah pernah jatuh ke dalam dosa itu, atau kita pernah melakukan hal yang bodoh, yang salah dan sebagainya, pertobatan itu adalah menyesali, memikirkan dosa yang telah kita buat, bukan memikirkan membuatnya lagi, tetapi bagaimana supaya itu jangan terjadi lagi bagi kita. Jadi kalau kita adalah seorang raja yang bijaksana itu, atau kita yang orang bijaksana ini, kita dihadapkan dengan hal itu lagi, kita udah langsung tahu, oh ini udah mau seperti ini. Jadi kita harus mundur, tarik diri, jangan kita jalan terus. Jadinya kita kena celaka, katanya di Amsal itu juga ada di Amsal 27 ayat 12. Kalau orang bijak melihat malapetaka,
bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Jadi, kalau dibilang di sini, kita kalau merasa diri bijak, artinya kalau ada malapetaka, kita lihat udah kira-kira udah nggak baik, lebih baik kita katanya bersembunyi, ya, bersembunyi. Tetapi di sini dikatakan, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Sementara di sini dikatakan, loh, aku kan belum punya pengalaman. Punya pengalaman itu nggak harus kita alami loh. Kalau kita orang bijak, pengalaman orang lain itu bisa kita pelajari. Dalam artian kita bisa belajar dari orang-orang yang pernah melakukan kesalahan itu. Makanya kenapa aku selalu katakan, kalau aku mempunyai pengalaman mau yang baik atau mau yang buruk, aku bisa share di sini supaya mungkin kalian di luar sana yang orang-orang pintar atau orang-orang bijaksana itu kalian bisa belajar dari mungkin kesalahan yang pernah kulakukan, kebodohan yang pernah kulakukan atau apapun itu. Jadi kalian bisa belajar dari situ tanpa harus kalian mengalaminya, jadi kalian berpengalaman. Karena orang-orang yang pintar, orang-orang yang bijaksana, dia bisa juga belajar dari pengalaman orang. Tidak harus dialami. Nah, itu maksudnya. Jadi di sini dikatakan pertobatan yang sejati itu adalah pertobatan yang benar-benar kita tinggalkan semua dosa. Seperti itu tadi juga orang bertobat itu bukan hanya dia melakukan dosa ya, tetapi orang yang kita kan sudah berdosa semua, tetapi bisa juga kalian jangan sampai melakukan dosa yang kami lakukan contohnya. Jadi kalian bisa tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Jadi untuk mencari pengalaman, untuk mencari supaya kita tetap berkenan di hadapan Tuhan, lakukan yang baik, baca firman Tuhan, kemudian kita berdoa, minta tuntunan Roh Kudus, dan lakukan firman Tuhan yang Tuhan suruh. Apa yang kata Tuhan di dalam hatimu, lakukan. Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Katanya, bahkan seluruh surga pun senang kalau ada orang berdosa bertobat. Tuhan menyukai orang yang bertobat. Pertobatan sejati adalah menyesali dosa, minta ampun sama Tuhan, kemudian meninggalkan dosa. Jangan mengulangi lagi. Bagaimana supaya jangan mengulangi lagi? Ingat di 2 Amsal yang tadi aku kasih. Kalau kita kira-kira udah lihat hal-hal yang buruk di depan, undurlah kita. Artinya kita bersembunyi. Jangan sampai kejadian. Inilah doa dan harapan kita. Kita berdoa, Bapa di sorga, terima kasih ya Bapa untuk kasih setiamu. Bapa terima kasih Engkau menyelamatkan kami orang berdosa ini. Dengan mati di kayu salib Bapa, menanggung semua penderitaan. Sehingga kami diperdamaikan. Sehingga kami layak Bapa untuk dekat kehadiran-Mu. Engkau menyambung hubungan kami yang telah putus ribuan tahun yang lalu. Hingga pada saat ini Bapa, kami bisa layak Bapa dekat-dekat kehadiran-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Kiranya berkat kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kami pada hari ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Kemudian kalian kalau punya komen, silakan di komen. Dan kalau mau apapun itu yang kita ingin doakan, kita sama-sama mendoakan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.